Bagaimana Bu Halo Yulia? Odi, ya Sehat-sehat Bu? sehat saja. Ya, puji Ya, Tuhan. puji Tuhan. Nah ini sebelum sebelum kita masuk ke presentasinya Bu Yulia nih Bu, saya sebenarnya secara pribadi juga tertarik dengan topik yang akan kita bahas hari ini, gereja yang terbuka. Nah saya ingin tanya-tanya dulu nih Bu, beda dengan biasanya saya mau tanya-tanya dulu, mungkin ini juga mewakili beberapa peserta yang ingin tahu gitu Bu. Nah gereja yang terbuka ini sebenarnya apa sih Bu? Maksudnya apakah itu nama gereja kah? Apakah itu denominasi? Bukan. Ini bukan nama gereja baru, walaupun kalau dipikir-pikir nama gereja bagus juga ya, gereja yang terbuka. Nanti kalau Tuhan kasih saya gereja, mungkin namanya gereja yang terbuka. Tapi bukan, Ya. dan ini juga bukan nama denominasi gereja, tapi ini lebih ke filosofi gereja. Ya, ini juga bukan karena gereja akan dibuka ya. Ini kan gereja sudah mulai siap-siap untuk offline ya. Itu juga bukan. Saya melihat dari presentasi-presentasi sebelumnya, kita sadar dan kita mengakui bahwa gereja itu perlu berubah gitu ya. Cuman banyak dari kita masih bertanya-tanya berubah yang seperti apa gitu ya. Apakah akan aturan berubah? Apakah akan ada hal-hal baru yang akan terjadi? Masih banyak orang yang menggumuli itu, termasuk pendeta-pendeta juga masih bingung nih mau berubah gimana gitu ya, kecuali buka lagi, rasanya belum ada titik terang gitu ya. Nah, sayangnya perubahan-perubahan itu masih sifatnya fisik atau praktis gitu ya. Jadi kapan mau dibuka, terus nanti susunan gerejanya akan seperti apa, lalu aturannya untuk orang-orang yang akan jemaat yang akan masuk itu seperti apa. Jadi belum menyentuh hal-hal yang esensi. Jadi ya saya harap melalui presentasi ini kita bisa menyentuh lebih banyak hal-hal yang esensi tentang perubahan gereja yang seperti apa yang bisa kita harapkan gitu ya. Nah, ini pun saya sudah mulai melihat nih, gereja-gereja sudah mulai pada tegang gitu ya, karena ketika mulai membicarakan perubahan-perubahan, pasti ada pro dan kontra. Dan itu tidak bisa dihindari akan terjadi gesekan-gesekan ya. Ya kita harus banyak berdoa supaya tidak terjadi perang di dalam gereja sendiri tentang perubahan apa yang akan terjadi. Saya kira gap kemarin kita sudah bicarakan banyak ya ketika membicarakan gereja digital, ada gap yang besar sekali gitu antara kaum muda dengan pendahulu-pendahulunya, dan apa yang diinginkan kaum muda dengan apa yang diinginkan oleh majelis mungkin atau para tua-tua gereja tidak sama. Lalu hal-hal yang diinginkan terjadi juga masih tidak jelas gitu. Jadi saya harap hari ini kita akan menjadi sedikit lebih jelas gitu ya. Perubahan seperti apa yang bisa kita lakukan gitu supaya gesekan-gesekan ini bisa dipersempit lah kalau bisa. Karena ini bisa ditunggangi oleh setan gitu, membuat perpecahan gereja. Saya harap sih tidak terjadi ya. Tapi kita harus punya wawasan yang luas, punya hati yang terbuka, minta pimpinan Tuhan supaya perubahan yang terjadi di gereja itu bisa diakomodasi oleh semua jemaat sehingga terjadi kerukunan, kesatuan hati sehingga memulai gereja dengan jauh lebih baik. Itu Odi. Ya, kalau boleh saya simpulkan dikit berarti itu tentang satu model barangkali yang bisa diterapkan ke gereja-gereja lokal seperti itu Bu. Bisa lebih keras dikit Odi? Ya semua yang disampaikan Ibu tadi yang terkait perubahan itu berarti itu kayak semacam model gitu untuk bisa diterapkan di gereja lokal. Ya, hal-hal esensi yang perlu dipikirkan oleh gereja supaya gereja punya semacam punya panduan lah gitu ya. Mungkin tidak semua perubahan akan bisa dilakukan, tapi paling tidak sedikit demi sedikit bisa dilakukan. Ya, saya harap presentasi ini bisa menolong gereja-gereja yang belum punya model tertentu atau belum punya gambaran khusus gitu tentang perubahan seperti apa yang nanti akan terjadi. Paling tidak ini bisa menjadi masukan. Ya.
Ya, satu pertanyaan terakhir Bu sebelum Ibu masuk ke presentasi. Nah, ini Yayasan Sabda ini kan kita bekerja di bergerak di bidang teknologi gitu. Nah, di bidang teknologi sendiri kita mengenal istilah terbuka atau istilah open itu mengacu pada software yang lebih mengedepankan komunitas, lebih mengedepankan kolaborasi kayak begitu. Nah, apakah kata terbuka dalam gereja yang terbuka ini mewakili prinsip yang sama gitu, Bu? Ya dan tidak. Tidaknya dulu ya. Tidak karena open source itu mengacu pada satu produk, sedangkan gereja kan bukan produk ya. Jadi open source di sini tidak mengacu kepada produknya, tapi kepada prinsip-prinsip yang dilakukan oleh open source. Ya, ada kesamaannya. Misalnya dalam sistem komunal gitu, maksudnya produk open source ini bisa dipakai oleh semua orang gratis gitu ya, terbuka tanpa batas dipakai oleh semua orang. Nah, saya kira gereja terbuka juga punya prinsip seperti itu ya. Maksudnya semua masyarakat Kristen itu bisa ikut ambil bagian di dalamnya, terkhusus jemaat lokal di gereja lokal gitu ya. Gereja ini gereja yang komunal, yang milik semua orang. Dan semua orang punya hak untuk ikut ambil bagian di dalamnya, termasuk memberikan kontribusi. Jadi masing-masing anggota di dalamnya bisa memakainya dengan bebas, tapi juga pada saat yang sama punya tanggung jawab untuk memelihara dengan baik. Nah, saya harap prinsip gereja terbuka ini bisa menolong kita untuk melihat prinsip gereja mula-mula di dalam Kisah Rasul 2 dan 4 gitu ya, supaya kita punya pemahaman yang lebih luas tentang gereja yang didirikan oleh Tuhan. Ya, wah terima kasih Bu. Jadi semakin ini ya tertarik untuk mendengar presentasi gereja yang terbuka secara lengkap. Nah, saya kira itu juga bisa menolong Bapak Ibu Saudara sekalian yang lain untuk bisa semakin memahami nanti materi yang disampaikan. Baik, mungkin begitu saja Ibu Yulian. Setelah ini Ibu bisa langsung presentasi. Apakah sudah siap, Bu? Ya, saya punya PPT dan saya harap teman-teman saudara semua sudah bisa menerimanya dan saya akan tampilkan untuk bisa kita lihat bersama-sama. Oke, ini judulnya ya, Open Church atau gereja yang terbuka. Ya, oke. Saya berangkat sebenarnya dengan satu kondisi ya. Kenapa ini penting sekali gitu untuk kita bicarakan. Ada satu kondisi yang memaksa gereja harus menjadi terbuka. Pertama adalah karena pandemi ya. Coba bayangkan saudara, kalau pandemi ini nggak ada, kita tuh gereja tuh masih tenang-tenang aja gitu, kayak dulu gitu. Tidak ada goncangan-goncangan gitu ya. Tapi pandemi ini menjadi akselerasi untuk kita semua aware gitu, tiba-tiba seperti disadarkan kita dalam satu kondisi di mana gereja perlu waspada gitu ya. Yang kedua sebenarnya teknologi. Ini memaksa gereja untuk berubah gitu ya. Memaksa gereja untuk melihat ke depan. Karena teknologi ini menjadi motor yang paling utama untuk pergerakan kemajuan apapun di dalam masyarakat, di dalam bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Jadi gereja harusnya ikut bonceng gitu ya, ikut ambil bagian, memakai kendaraan ini untuk memajukan gereja. Nah, ini selama ini gereja tuh sebelum pandemi nggak pernah mikir ke sana. Kalaupun mikir hanya untuk kepentingan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pergeseran fungsi gereja. Kalau kita dulu-dulu nggak terlalu sadar ya, tapi ketika kemarin kita membicarakan banyak sekali tentang gereja, gereja ideal, gereja yang wife, kemarin kita sudah membicarakan tentang ibadah online tidak cukup, itu fungsi gereja secara maksimal itu belum terjadi, sehingga sekalian ini menjadi akselerasi untuk kita memikirkan atau menjadi leverage untuk kita memikirkan gereja juga sekalian berubah gitu, bukan cuma berubah karena teknologi, tapi berubah secara keseluruhan. Kemudian yang keempat adalah kondisi malnutrisi rohani jemaat. Nah ini mungkin kata-kata yang cukup keras ya. Jemaat banyak sekali yang sebenarnya secara rohani itu masih kurang gizi. Mereka hanya dapat khotbah
tapi mereka sendiri tidak pernah diajari untuk memasak makanan sendiri. Mereka juga hanya menerima remah-remah ceritanya ya dari apa yang disajikan di dalam khotbah, padahal jemaat sendiri sebenarnya harus secara aktif masak makanan sendiri gitu. Tapi kalau saudara lihat di survei kondisi kerohanian jemaat pada saat ini tidak terlalu bagus gitu ya. Kemudian yang kelima adalah status quo gereja. Gereja dari dulu sampai sekarang tuh kayak gitu-gitu terus. Tidak ada perubahan apapun yang signifikan gitu yang kita lihat. Dan itu memaksa kita saat ini melihat memang gereja harus berubah gitu. Kemudian keenam sendiri perubahan atau roh zaman. Ya ini yang kencang sekali sebenarnya ya. Kenapa jemaat rohaninya melorot gitu? Karena sebenarnya jemaat lebih tertarik kepada roh zaman. Materialisme, hedonisme, dan lain-lain itu sangat mempengaruhi jemaat sehingga jemaat itu hanya secara tradisi aja pergi ke gereja. Tetapi secara esensi hidupnya itu enggak berubah. Orang Kristen dan non-Kristen itu kadang-kadang kita lihat sebenarnya sama hidupnya. Hanya orang Kristen itu pergi ke gereja setiap minggu, yang enggak Kristen enggak ke gereja. Nah, saudara melihat kondisi yang memaksa gereja untuk sekarang punya posisi, itu sangat urgent. Ya, kalau boleh dibilang sih, kalau orang sakit sebenarnya nih gereja sedang ada di ICU, ada dalam krisis gitu. Nah, sekarang gereja dipaksa berubah enggak atau akan tetap seperti dulu gitu. Nah, ini satu hal yang sangat saya kira kalau kita mikir serius, itu gereja benar-benar ditempatkan Tuhan di satu situasi kondisi yang Tuhan sendiri memakai kesulitan ini untuk memikir ulang tentang gereja. Nah, ini yang menjadi latar belakangnya kenapa ini sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Nah, oke, ada 9 filosofi pelayanan gereja yang saya pikir harus berubah gitu ya. Dan prinsip itu saya sebut sebagai gereja yang terbuka. Nah, oke, yang pertama, kita angkat cepat aja karena waktu saya juga sangat sedikit. Semoga lebih banyak diskusi yang bisa dijalankan ya. Oke, pertama, gereja yang terbuka adalah gereja yang mau terus-menerus direformasi. Nah, ini bukan reformasi abad 16 ya, tapi juga reformasi itu sebenarnya sampai sekarang terus-menerus diperbaiki, disempurnakan menjadi lebih baik, bukan lebih baik dalam kondisi sarana-prasarana atau fasilitas ya. Terus-menerus direformasi itu artinya semakin menjadi serupa dengan Kristus, menjadi semakin seperti yang diinginkan oleh Kristus. Nah, dengan pandemi ini Tuhan bukakan hal-hal baru yang gereja mau nggak mau sekarang harus melihat gitu ya, kondisi gereja tidak sebagus seperti yang seharusnya. Seperti kita baru aja di X-ray gitu ya, di foto dan ternyata ada banyak, atau baru aja tes darah dan ternyata baru ketahuan ada banyak penyakit yang sedang kita idap gitu ya. Nah, ini seperti itu nih, pandemi itu menolong kita untuk melihat penyakit-penyakit apa nih yang di gereja yang sebenarnya udah lama, bukan hanya karena pandemi ini gitu ya. Jadi ada banyak kekurangan, ketidakberesan yang ada di gereja yang ini saatnya pakai waktu situasi ini untuk memperbaiki diri. 2, gereja yang terbuka adalah gereja yang tidak tutup. Ya, ini ada satu ilustrasi yang sangat bagus ya. The building is closed. Gedung gerejanya tutup, tapi the church is open. Tapi gereja sebenarnya open. Yang dimaksud building is closed atau kantor gereja itu adalah administrasi yang ada jam kerja gitu ya. Jam sekian sampai jam sekian gereja buka. Nah, seharusnya gereja itu open all the time. Walaupun kantor tutup, tapi sebenarnya pelayanan gereja tetap terbuka. Contohnya saja, ketika di jemaat sakit gitu, apakah nunggu sampai besok ketika kantor gereja buka baru memberitahu? Kan enggak ya. Tapi ada gereja-gereja yang enggak mau dihubungi. Walaupun jemaat dalam keadaan krisis, kadang kesulitan menghubungi gereja karena kantor gereja tutup gitu ya. Nah, seharusnya gereja terbuka adalah gereja yang tidak tutup. We are open all the time. Kenapa? Karena jemaat bisa dilayani sebenarnya kapan saja. Gimana caranya? Apakah
kantor gereja harus buka 24 jam. Enggak juga gitu. Kita sudah ada teknologi, sudah ada sistem digital, seharusnya ada nomor-nomor hotline yang bisa dihubungi oleh jemaat sehingga ketika ada hal-hal yang penting, jemaat bisa menghubungi gereja kapan saja gitu ya, sehingga mereka merasa bahwa gereja itu selalu ada for them, selalu ada untuk mereka. Ya memang, mungkin banyak keluhan ya, nggak bisa gereja melayani 24 jam. Saya pikir kalau sistem gereja dibuat sedemikian rupa bisa. Bisa ada sistem shift, ada bagi-bagi tugas, ada membentuk tim, sehingga, jemaat bisa selalu terlayani. Karena sebenarnya banyak sekali jemaat yang baru bisa ada ketika mereka sore atau malam ada di rumah, gitu ya. Nah, ini perlu dipikirkan ulang gitu ya, apakah gereja memang ada jam kantor yang perlu, untuk dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, gereja yang terbuka adalah gereja yang hidup, tidak mati atau tidak dingin, gitu ya. Saya sendiri beberapa kali ya pergi ke beberapa gereja yang beda-beda gitu ya. Ada gereja yang ketika masuk tuh aduh rasanya hangat, persekutuan hangat, penuh dengan vitalitas, penuh dengan semangat gitu ya. Mereka sangat hangat menyapa gitu. Ada satu gereja yang aduh dingin, masuk tuh nggak ada yang nyapa, bahkan saudara nggak dikenali, tidak pernah diperkenalkan bahwa saudara adalah jemaat yang baru pertama kali datang. Ya dingin, bahkan lebih dingin daripada snow. Eee, jadi ketika saudara masuk tuh kayak masuk kulkas gitu, nggak ada kehangatan di dalamnya. Nah, karena itu gereja yang terbuka bisa mengubah diri gitu dan agile. Artinya gini, lah saya nggak tugas kok jadi saya nggak, nggak menyapa jemaat. Loh, enggak lah ya, semua jemaat harus menyapa semua jemaat yang lain gitu. Ya bukan semua dalam arti semua disapa, enggak, tapi kapan saja mereka membutuhkan, kapan saja mereka bisa disentuh dengan kehangatan kasih Kristus, kenapa tidak gitu. Nah, gereja harus cukup agile, tidak hadir karena tugas atau karena ada pembagian tugas. Siapa saja jemaat yang ada di situ punya hak untuk melayani orang lain. Jadi mereka bisa berinteraksi dengan orang-orang baru. Siapa saja, nggak harus, wah ada tim tim pemerhati nih, hanya tim pemerhati aja yang memperhatikan orang baru, enggak. Semua gereja yang terbuka adalah gereja yang jemaatnya semua mau menyapa dan menjadi hangat gitu di dalam kasih Kristus. Keempat, gereja yang terbuka adalah gereja yang digital. Nah ini tidak bisa disangkal lagi ya, atau tidak bisa ditawar lagi. Gereja yang terbuka adalah gereja yang memakai teknologi. Bahkan banyak sekarang artikel-artikel yang mendorong satu statement yang sangat kuat sekali bahwa teknologi di gereja itu adalah default, harus ada. Sekarang kalau semua orang mau pergi ke gereja saudara, khususnya orang baru, mereka kan lihat jadwal gereja gitu ya. Kalau orang dari luar kota pergi ke Solo, ingin mencari gereja, kalau gereja saudara tidak secara online ada, ya nggak mungkin akan dikunjungin, ya. Nah, lakukan, seperti yang sudah dipresentasikan beberapa waktu yang lalu tentang IT for God gitu ya, bahwa IT itu bukan hanya boleh dipakai oleh kita-kita untuk, kepentingan komunikasi dan lain-lain. Tuhan pun berhak, bahkan Dia yang membuat teknologi ini, Dia paling berhak memakai teknologi untuk kepentingan Dia, ya. Kenapa? Karena Tuhan sangat care dengan generasi digital. Mereka adalah orang-orang yang menjadi masa depan gereja yang Tuhan ingin terus pelihara gitu ya. Sehingga pelayanan gereja bukan hanya dibatasin oleh tembok-tembok saja, tetapi pelayanan bisa semakin luas dan semakin jauh dengan melibatkan anak-anak muda ini gitu ya. Karena mereka adalah ujung tombak bagi gereja. Nah, itu pun banyak gereja kayak kemarin yang kita udah dengar dari presentasi ya, banyak gereja yang masih enggan, masih kurang percaya, masih ogah-ogahan gitu untuk melibatkan pemuda untuk masuk ke dalam kepemimpinan. Nah, itu saya kira gereja harus berubah, ya. 5, gereja yang terbuka adalah gereja yang berkolaborasi. Nah, Saudara, saya sudah pernah sampaikan dulu ya, di antara semua institusi-institusi organisasi masyarakatnya, gereja itu yang paling sulit untuk berkolaborasi dengan gereja yang lain. Nah, itu sebenarnya sangat mengherankan ya, tapi fakta membuktikan seperti itu.
Jadi sebenarnya gereja yang terbuka atau gereja masa kini gitu ya, gereja yang alkitabiah harus mau saling memberi dan menerima. Mereka bukan hanya menerima saja. Ada gereja yang sifatnya gini, ya kalau you mau kasih bantuan ya kita terbuka gitu. Kalau untuk memberi kita nggak punya apa-apa. Enggak, Tuhan memberikan talenta ke masing-masing gereja, mereka bisa memberi dan bisa menerima gitu ya. Dan dua-duanya harus dilakukan secara seimbang. Bukan menjadi gereja penerima saja, tapi juga menjadi gereja yang memberi. Kalau menjadi gereja yang memberi, maka mereka juga akan diberkati oleh Tuhan. Jadi berkolaborasilah dengan sebanyak mungkin organisasi Kristen yang lain. Manfaatkan teknologi untuk bekerja sama. Tidak harus secara fisik bertemu sehingga memakan waktu banyak. Tapi dengan teknologi kita bisa melakukan kolaborasi dengan lebih efisien. Lalu membuat proyek bersama. Jadi bukan gerejaku, gerejaku, gerejamu, gerejamu gitu ya, tapi ini gereja Tuhan. Sehingga kita bisa sebenarnya melakukan proyek bersama-sama, tidak harus saling bersaing. Keenam, gereja yang terbuka adalah gereja yang berhati misi. Nah, saudara, misi itu adalah hati Tuhan. Gereja ada karena Tuhan punya misi bagi gereja ini. Gereja ada bukan untuk jemaatnya sendiri, tetapi untuk pelayanan yang Tuhan inginkan, yaitu menjangkau dunia. Jadi, pelayanan gereja jangan hanya dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Gereja harus bisa keluar dari gereja. Kemarin dulu Mas Danang sudah memberikan juga penjelasan tentang gereja harus pergi dari gereja untuk menjangkau orang lain atau menjadi terang bagi dunia, terkhusus dunia maya, karena sekarang semua orang ada di dunia maya. Kalau saudara lihat survei, ada lebih dari jumlah penduduk, khususnya Indonesia, yang semuanya aktif gitu di dunia maya. Nah, kalau gereja tidak ada di dunia maya, terus di gereja melayani siapa gitu? Melayani orang-orang yang tua-tua atau anak-anak yang belum terjangkau oleh teknologi. Tapi Tuhan berkata seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung dunia bumi sekarang bisa dijangkau dengan ujung jari, yaitu dengan HP kita. Jadi, saudara, Tuhan sangat menginginkan gereja saudara punya misi. Nah, berikutnya 7, gereja yang terbuka adalah gereja yang kreatif dan inovatif. Nah, disinilah letak gap antara yang tua dan yang muda nih ya. Karena anak-anak muda itu sangat suka dengan hal yang baru, hal-hal yang savvy, hal-hal yang menarik gitu ya, yang penuh kreatif gitu. Nah, karena itu gereja yang terbuka adalah gereja yang mau berbagi rasa percaya. Memang anak-anak muda belum punya banyak pengalaman. Mungkin anak muda juga belum bisa melihat big picture. Tapi ya orang-orang yang dewasa atau yang tua harus mau berbagi visi. Kayak kemarin Mas Yudo mengatakan harus vision casting gitu untuk anak-anak muda supaya anak muda tahu apa sih sebenarnya keinginan gereja dan mau berbagi rasa untuk mau mendengar dan mau belajar. Dan ini saling, bukan hanya satu gitu ya. Yang tua belajar dari yang muda belajar dari yang tua. Dan mereka bisa saling bekerja bersama-sama. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk ego diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah itu, relakanlah hal-hal yang tidak penting itu untuk dilebur, sehingga kebersamaan itu bisa dilakukan untuk menjangkau misi Tuhan untuk menjalankan gereja dengan penuh semangat dan vitalitas. 8. Gereja yang terbuka adalah gereja yang tidak eksklusif. Nah, ini sangat disayangkan sekali ya. Gereja itu seperti mafia yang untouchable, nggak bisa disentuh. Nah, saya kira gereja itu terbuka hanya untuk jemaatnya sendiri. Orang lain tidak. Bahkan orang Kristen yang lain pun, kalau tidak masuk ke gerejaku, maka kamu bukan bagian dari kita. Wah, itu Tuhan akan sangat-sangat sakit hati itu ya. Kalau you mau berbagi di gereja kita, ya you harus pindah ke gereja kita. Nah, itu tembok-tembok, batasan-batasan seperti itu sangat disayangkan ya. Sehingga gereja itu very close untuk orang luar
dan mereka hanya open dengan orang-orang yang di dalam. Saya kira tidak seperti itu. Khususnya gereja dengan masyarakat sekitar ya. Nah, ini yang gereja sangat tidak menjadi terang bagi orang-orang sekitarnya. Masyarakat sekitar pun kalau ditanya ya, saudara bisa tes ya. Orang-orang yang bukan Kristen, yang bukan anggota gereja di gereja itu, kalau tanya itu gereja apa gitu, oh nggak tahu gitu ya. Nah itu artinya gereja itu sangat eksklusif, tidak terbuka kepada masyarakat sekitarnya. Padahal bisa bersinergis itu. Gereja bisa ditolong oleh masyarakat. Sebaliknya gereja bisa menolong masyarakat. Jadi mereka bisa saling berbagi supaya mereka bisa menjadi saksi Kristus. Nah ini sangat penting sekali. Gereja menjadi sangat eksklusif sampai ya, apa-apa yang dimiliki gereja hanya bisa dipakai oleh gereja. Bahkan kalau ada gereja misalnya yang punya kursi, kemudian tetangganya ada yang meninggal, tetangga gereja gitu ya, pinjam kursi saja tidak boleh. Waduh, bagaimana gereja bisa menjadi saksi? Nah, yang terakhir nih, yang paling penting, gereja yang terbuka adalah gereja yang Bible based, gereja yang Alkitabiah, yang kembali kepada Alkitab, yang membuat Alkitab menjadi center, menjadi pusat. Dan yang kedua adalah gereja yang Christ-centered, gereja yang membuat Kristus menjadi pusat bagi pelayanan gereja. Jadi gereja di dalam melakukan pelayanannya harus berdasar pada Alkitab. Itu yang menjadi kunci kenapa gereja ini menjadi gereja yang milik Kristus gitu ya. Karena mereka menjalankan misinya berdasarkan Alkitab. Dan Kristus menjadi kepala bagi gereja ini. Gereja ada untuk Tuhan dan untuk umatnya, bukan untuk gereja itu sendiri. Nah ini sangat disayangkan ya, banyak gereja yang tidak Bible based sehingga pengajaran yang atau praktek yang dilakukan gereja itu bukan praktek prinsip Alkitabiah, tapi prinsip kepentingan gereja sendiri. Nah, saudara, kalau 1-8 itu saudara lupakan, yang 9 ini nggak boleh dilupakan. Kalau saudara memiliki gereja yang terbuka, yang Bible based dan Christ centered, maka yang 8 itu otomatis nanti pelan-pelan akan dilakukan karena Kristus akan memimpin, Kristus akan mengarahkan, Kristus akan menolong kita untuk terus sesuai dengan kehendak Dia, gitu ya. Nah, saya akan simpulkan, jadi gereja harus terbuka untuk apa? Untuk berubah tadi di reformasi, ya. Untuk aktif, jangan pasif, jangan dingin, terus bertumbuh, ya. Ketiga, terus panas. Jadi jangan suam-suam kuku, tapi terus aktif melaksanakan panggilannya. Kemudian menjadi gereja yang digital. Gereja harus terbuka untuk berkolaborasi, untuk berhati misi, untuk kreatif dan inovatif, untuk tidak eksklusif, untuk Alkitabiah dan Christ-centered. Nah itu kesimpulan ya dari 9 prinsip yang saya pikir harus dimiliki oleh gereja. Dan gereja yang terbuka itu seperti itu, ya, punya prinsip-prinsip seperti itu. Nah, saudara, sifat terbuka tadi yang 9 biji tadi, saudara bisa praktekkan juga atau aplikasikan juga ke 9 bagian yang lebih luas gitu ya. Jadi new terus menerus baru, agile. Gereja itu jangan stagnan terus menerus old dan terus menerus di situ. Jangan menjadi gereja yang bergerak di tempat gitu, tidak maju-maju. Kemudian yang kedua, gereja harus youth, harus punya vitalitas muda. Harus ada regenerasi. Gereja yang tidak terbuka adalah gereja yang semua pengurusnya old. Tidak ada regenerasi ke yang muda. Kemudian gereja yang terbuka adalah gereja yang care dengan masa depan. Mengerti arus zaman, tidak terseret oleh arus, tapi memimpin arus. Kemudian gereja yang terbuka juga terbuka pada teknologi. Jadi pakailah itu sebagai alat untuk menjadi kendaraan yang bisa lebih cepat gitu ya. Jangan memakai kendaraan yang slow, jangan pakai becak lagi lah Bapak Ibu. Pakailah mobil yang mobil sport kalau perlu ya, bisa cepat larinya. Kemudian yang kelima adalah saudara, gereja yang terbuka adalah gereja yang bisa meng-empower other people atau meng-empower jemaatnya, bermitra dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan orang percaya yang lain gitu ya. Dan gereja yang terbuka adalah gereja yang bisa
menghadapi seperti pandemi saat ini. Mereka akan terus melayani, terus mengasihi, dan terus menjangkau. COVID ini justru menjadi cara untuk gereja saudara keluar dan menjangkau orang-orang lain. 7, gereja yang terbuka harusnya memakai kesempatan itu untuk relevan dengan dunia saat ini. Ya, kalau kita mengenal kata entrepreneurial, ya ini ministerialpreneur dan lain-lain, harus terbuka dengan hal baru untuk melayani dan memakai kesempatan yang baik. 8, gereja menjadi tidak eksklusif dan terus akan impact atau memberi dampak kepada dunia melalui teknologi. Nah, yang ke-9, gereja yang terbuka harus terbuka pada firman Tuhan, harus mengajari jemaatnya PA, dan juga harus terus-menerus base kepada Alkitab dan belajar Alkitab supaya mereka bisa hidup seperti Kristus yang inkarnasi di dunia, bisa hidup di tengah masyarakat dan menggarami. Ya. Nah, ini ada beberapa lain tambahan yang saya bisa sampaikan di sini. Tadi Mas Odi tanya kenapa namanya gereja terbuka, apa hubungannya dengan open source. Sebenarnya beberapa hal ini menjadi trigger atau menjadi hal yang bisa dipelajari untuk diterapkan di dalam gereja terbuka. Ini menjadi contoh ya, open source, lalu ministrypreneur, AYT ekosistem, karena AYT juga dibangun untuk menjadi Alkitab yang dimiliki oleh masyarakat, yang punya ekosistem yang luas, sehingga semua orang bisa memiliki, bahkan semua orang bisa ikut mengoreksi Alkitab ini, sehingga ini menjadi benar-benar menjadi milik masyarakat. Nah, kita belajar juga dengan pengalaman Ilsa selama 25 tahun, kemudian belajar dari gereja di Kisah Rasul 2 dan 4, dan kemarin kita sudah bicara tentang wife, dan banyak lagi. Ini menjadi ide, hal-hal yang menolong kita untuk mulai melihat kepentingan gereja, bagaimana ini bisa dipakai untuk gereja. Itu. Nah, ini saya teringat dengan Lukas 24 yang menceritakan tentang 2 orang Emmaus yang sedang berjalan. Mereka tuh berjalan dengan Tuhan, tapi mereka tuh nggak sadar bahwa itu tuh Kristus. Nah, ketika Kristus hadir bersama dengan mereka, menjadi kepala bagi gereja, saya harap gereja menjadi terbuka matanya. Saat itu mata mereka terbuka dan mereka mengenal Yesus. Kalau gereja, biarlah mata gereja terbuka. Dan sekarang mereka mengenali keinginan Kristus sebagai kepala dari gereja. Ya, saya akan tutup presentasi saya sampai di sini.